teman-teman, balik lagi di Altan Motor Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tutorial singkat dan sedikit penjelasan ya. Jadi mungkin tak jarang bagi teman-teman yang pernah ngalamin platnya ini ataupun plat anting-antingnya hilang ya. Biasanya malah yang di bagian sebelah kanan ya teman-teman ya. Apa sih kalau di anting-anting sepeda motor ini platnya ataupun kalau yang aremnya nggak kotak yang biasa, murnya biasanya yang sering hilang ya teman-teman ya. Jadi tanpa teman-teman sadari, plat ini ataupun mur anting-anting ini sering hilang biasanya tanpa teman-teman sadari ketika teman-teman sehabis melakukan pengencangan di rantai ya teman-teman ya. Karena biasanya kalau sudah kita kencengin, misalnya kita habis ngencengin rantai, mekanik kan otomatis menyetel rantai ya. Nyetel rantai, AC dikendorin, lalu setelah selesai kan mur ini dikencengin lagi. Setelah dikencangin pasti ada terjadi gesekan di anting-anting ini teman-teman. Ketika mur ini udah dikencengin ya, dan ini berakibat di mur ini terjadi pergeseran, dan kalau nggak kita kencengin lagi ini akan kendor. Nah biasanya kan yang sering lalai seperti itu ya teman-teman ya. Nah makanya kenapa kebanyakan di sebelah kanan yang hilang si plat itu ataupun murnya teman-teman ya, karena kan awalnya pasti murnya yang hilang dulu. Nah karena letak dari as tersebut kita masukinnya kan dari sebelah kiri dan murnya letaknya di sebelah kanan ya teman-teman ya. Nah biasanya kan kita yang kencengin itu dari mur teman-teman, bukan dari as panjangnya ya. Nah ketika kita kencengin kan setelah sudah mulai kencang terjadi pergerakan ya, makanya ini agak sedikit bergeser, dan kalau ini udah kenceng, ini nggak kita kencengin, ini akan kendor murnya. Nah disitu nanti akan seiring motor kita pakai terus dia memang nggak langsung lepas. Makanya kita kadang kan nggak paham ya kenapa ini bisa hilang murnya ini. Awalnya ya dari pas kita ngencengin rantai tadi, ketika mur udah kita kencengin kan pasti ada pergerakan sedikit. Nah mur ini aslinya kendor, harus kita kencengin lagi teman-teman. Nah jadi teman-teman yang kalau habis nyetel rantai diperhatikan, minta tolong aja mekanik ini dikencengin lagi mas, murnya biasanya dia ada terjadi kendor sedikit ya. Nah beda lagi kalau murnya dari sebelah kiri. Nah kalau ngencengin dari sebelah kiri otomatis yang sebelah kiri biasanya kendor ya. Tapi lebih baik mur ini kita kencengin dua-duanya ya teman-teman ya. Beda lagi kalau ininya sudah kotor, sudah banyak kerak, nah itu nggak akan lepas ya teman-teman ya, karena murnya itu kena getaran pun dia nggak mau berputar. Nah takutnya kalau yang masih licin, masih baru, itu kan gampang sekali untuk mur itu berputar ketika motor sedang kita pakai ya. Muter keluar kan lama-lama plat ini akan lepas dan hilang. Nah ini seperti ini kejadian di motor ini teman-teman ya. Dan yang sering terjadi itu biasanya di motor-motor yang pengeremannya sudah menggunakan disk ya teman-teman ya, ataupun cakram. Nah biasanya kalau kita kencengin seperti ini dia nanti akan mundur lagi teman-teman. Nah karena kalau untuk di kampas yang model ataupun rem yang model cakram, karena dia kan nggak ada tahanan di sini ya teman-teman, jadi dia hanya modelnya hanya nyangkut aja di arem ataupun baut ya, seperti New Fiction kan ada baut di sini. Nah baut kan otomatis kalau kita mau ngencengin rantai kan kita kendorin dulu. Nah setelah kita kencengin mur ini, mulai kita tarik itu pasti akan ada pergeseran mundur. Nah teman-teman juga harus perhatikan di bagian situ ya. Jadi setelah selesai semua mur udah kita kencengin, mur di anting-anting ini jangan lupa juga kita kencengin. Kalau nggak dikencengin pasti nanti lambat laun akan kendor ya seiring motor itu kita pakai. Oke jadi seperti itu ya penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Oke sekarang kita mau buat dulu platnya yang sebelah kanan karena ini hilang, jadi kita gunakan barang bekas saja ya teman-teman ya. Nah teman-teman di sini kita gunakan plat bekas kampas rem cakram ya teman-teman ya. Jadi kan ini nggak jauh beda, jadi kita ngebentuknya juga nggak terlalu banyak ya teman-teman ya. Jadi hanya kita potong bagian atas dan pinggir-pinggirnya masih bisa kita rapikan. Dan untuk perapiannya teman-teman sesuaikan dengan aremnya, jangan sesuaikan dengan yang temennya ataupun yang lawannya, karena kan ini strukturnya sudah berbeda. Nah untuk kampasnya itu sendiri kita gunakan bekas motor Revo Absolute ya teman-teman ya, seperti Norblade ataupun Revo Absolute. Oke, jadi ini kita bentuk dulu, dan di bagian lubang tengahnya memang ini sedikit agak besar, jadi ini masih bisa kita akalin menggunakan ring yang lebih lebar ya teman-teman ya. Jadi dia nggak gampang meleot karena kan platnya ini agak sedikit tebal, makanya kita gunakan ataupun kita cari plat yang lebih tebal ya teman-teman ya dari yang ini, jadi nggak gampang meleot ya nantinya ya. Oke sekarang kita bentuk dulu ini, nanti kita ke proses penyetelan rantainya teman-teman ya.
bekas kampasnya bisa teman-teman hilangkan menggunakan palu ya, ataupun digerinda nggak apa-apa. Cuman kalau digerinda kan debunya terlalu banyak, mungkin kalau udah sedikit seperti ini bisa ya. Oke, selanjutnya akan kita bentuk dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini udah jadi ya, kita buat ya, sudah kita bentuk menyesuaikan dengan di bagian anting-antingnya. Nah di sini teman-teman, buat teman-teman kalau ada sisa pilok ataupun cat semprot, bisa dicat semprot lagi ya teman-teman ya, biar terlihat lebih rapi. Kebetulan kita lagi nggak ada. Oke, dan selanjutnya kita langsung ke proses pemasangan dan cara penyetelan rantai itu yang benar seperti apa sih ya teman-teman ya, biar teman-teman yang belum paham jadi bisa nyetel sendiri di rumah ya. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan jelaskan ya bagaimana sih cara penyetelan rantai itu yang benar, ataupun tahapan-tahapannya seperti apa ya teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman yang belum paham cara untuk nyetel rantai itu, teman-teman jangan menyenterkan ban dengan spakbor ya, karena ada sebagian yang seperti itu. Nah, rem seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi yang bagus itu teman-teman harus menyenterkan gear belakang ini setidaknya sejajar dengan gear depan, karena kan rantainya dari rantai sudah terlihat ya. Jadi teman-teman hiraukan dulu rantai ini kendor atau enggaknya ya. Jadi kita senterkan dulu teman-teman. Nah, misalnya seperti ini, kalau kita terawang, nah ini misalnya sudah sejajar dengan gear depan ya. Oke, kalau gearnya udah teman-teman senterin, istilahnya udah sejajar ya dengan gear bagian depan. Jadi jangan patokan dari spakbor teman-teman, karena yang ditakutkan di bagian arm ini sudah bengkok. Nah, jadi kalau ban lurus dengan spakbor, nanti malah gear ini malah akan miring ya dengan bagian gear depan, karena arm ini udah bengkok. Jadi lebih baik teman-teman senterkan gearnya aja, gear dengan di bagian gear depan ya. Oke, jadi kalau sudah rata, teman-teman lihat kekendoran rantainya ya. Jadi ini masih kendor nggak? Nah, ini masih kendor. Sekarang kita kencengin teman-teman. Jadi kalau untuk kencenginnya teman-teman, misalnya ini diputar sedikit, jadi teman-teman di bagian sebelahnya juga diputar sedikit ya. Jadi supaya nantinya rata. Kita coba lagi, misalnya satu. Di bagian sini juga satu. Nah, sekarang kita cek lagi rantainya udah pas belum. Nah, ini udah cukup ya. Nah teman-teman, ini udah cukup, sedangkan di bagian sini masih kendor. Jadi teman-teman jangan patokan yang ini, karena kalau ini kita kencengin, nanti yang bagian rantai tadi agak kencang malah semakin kencang nantinya. Itu bisa berakibat rantainya putus ya. Nah, ini udah cukup. Jangan terlalu kencang juga, karena nanti posisi motor kita bawa ataupun standar 2 kita turunkan, dia semakin kencang kalau si arm ini semakin ngesok. Oke, jadi udah ideal. Dan selanjutnya teman-teman kencengin di bagian as ini. Nah, jadi kencenginnya kanan kiri rata ya di bagian anting-anting, dan ini kita sejajarkan teman-teman, karena ini kan tadi buatan ya. Nah, kalau ini dia nggak bergeser karena banyak faktor, biasanya sini udah kotor juga teman-teman, jadi nggak gampang bergeser dia. Nah, ini udah kita kencengin. Nah, di bagian mur ini kita kencengin lagi, ini yang bikin ataupun ini yang membuat si plat ini lambat laun akan lepas ya, ataupun hilang karena murnya kan kendor. Kalau kita gini kan tuh masih kendor dia. Nah, ini baru kita kencengin sesudah mur di bagian as ini kita kencengin ya. Nah, ini akan aman teman-teman. Dan di bagian sebelahnya juga. Nah, sesudah seperti ini teman-teman lihat, kalau rantainya kering bisa lumasi oli ataupun semprotan rantai ya, ataupun chain loop. Dan jangan lupa mur di panelnya ini teman-teman kencengin juga, karena ini juga sering kejadian ketika murnya lepas, kapan kita ngerem ini berputar dan akan rusak di bagian kawat remnya ini, karena sering juga ya kejadian seperti itu, mur yang ininya lupa dikencengin lagi. Kalau udah kencang kayak gini kan teman-teman mau lepas lagi nggak masalah, karena mur di as rodanya sudah kita kencengin ya. Nah, ini mau dilepas lagi apa mau disemprot lagi ya, dicat semprot lebih rapi lagi nggak apa-apa.
Oke, sudah beres ya pemasangan ataupun pembuatan di bagian plat anting-anting. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya, tutorial singkat ataupun penjelasan ya. Memang agak sepele ya teman-teman ya, cuman sering juga kan pasti teman-teman nggak sedikit ya yang mengalami seperti ini, hilang di bagian plat anting-antingnya ataupun murnya juga ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, tonton video lainnya ya teman-teman ya. Dan kalaupun bermanfaat, ditunggu subscribe-nya. Dan jangan lupa klik loncengnya, lalu teman-teman klik yang notifikasi semua ya, agar video saya terbaru teman-teman dapat notifikasinya dan di-share ya ke medsos teman-teman semua. Oke, cukup sekian dan saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.